Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan diskusi kita terkait stoikiometri ya, bagian 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan rumus kimia dan rumus empiris dari sebuah zat ya. Nah, ini kita akan gunakan di sini. Oke. Bahwa rumus kimia digunakan untuk merepresentasikan ya, komposisi sebuah zat tersebut. Nah, gunanya itu apa? Di reaksi persamaan kimia ya. Dimana reaksi kimia itu adalah sebuah proses di mana atom-atom atau molekul-molekul berubah menjadi molekul-molekul lain. Oh, ini tidak salah nih, bukan atom-atomnya. Di mana atom-atom atau molekul-molekul berubah menjadi molekul-molekul lainnya. Ini salah nih. Tidak bisa atom berubah menjadi atom lain ya, kecuali reaksi inti. Nah, untuk merepresentasikan perubahan ini kita gunakan persamaan kimia ya. Dari reaktan menjadi produk. Misalnya untuk sebuah reaksi hidrogen terbakar di udara menghasilkan air, maka kita punya molekul hidrogen ya, H2 di sini direaksikan dengan molekul oksigen O2 menghasilkan molekul H2O ya. Ini kita sebut sebagai reaktan ya, bahan bakarnya, bahan bakunya. Ini kita sebut sebagai produk ya. Nah, ini reaktan, sini produk ya. Nah, dalam hal ini kita gunakan persamaan kimia ya, bahwa hidrogen itu kan H2 ya, oksigen O2, air H2O ya. Kalau kita hanya gunakan 1 H2 ditambah 1 O2 menghasilkan 1 H2O, masih tersisa 1 molekul oksigen ya. Maka supaya reaksinya setara, kita perlu 1 tambahan 1 molekul hidrogen lagi, H2 ya. Berarti 2 molekul hidrogen direaksikan dengan 1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul air ya. 2 molekul hidrogen, 1 molekul oksigen, jadi 2 molekul air ya. Nah, ini rumus molekul kita gunakan untuk representasi daripada nulis panjang 2 molekul hidrogen ya sudah 2 H2 tambah 1 O2 menghasilkan 2 H2O ya. Yang 2, 1 dan 2 ini hanya prefix saja, kita bisa ganti. Misalnya 2 lusin H2 direaksikan kan 1 lusin O2 menghasilkan 2 lusin H2O ya. Kita juga bisa ganti dengan lain. 1 rim, 2 rim H2, 1 rim O2 menjadi 2 rim H2O. Nah, kita juga bisa lihat dengan mol ya. 2 mol H2 ditambah 1 mol O2 akan menghasilkan 2 mol H2O ya. Nah, ini kita juga bisa gunakan massa ya. Sebelumnya kita sudah belajar massa molekul massa molar ya, atau massa molekul relatif. Misalnya hidrogen gas H2 massa molekulnya 2,02. Ini 1,008 kali 2 ya. Jadi menjadi 2,02. Maka kita bisa tulis juga 4,4 gram hidrogen bereaksi dengan 32 gram oksigen akan menghasilkan 36, Nah, beberapa reaksi kita perlu setarakan ya. Misalnya dalam proses respirasi seluler, glukosa dalam sel dibakar dengan oksigen menghasilkan energi CO2 dan H2O. Maka kita bisa tulis awalnya ya, glukosa direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O ya. Tapi kalau kita lihat persamaan ini bagaimana? Jumlah atom di sisi kiri tidak sama dengan yang kanan ya. Contohnya atom C ini, di sini saya punya C yang jumlahnya ada 6. Di kanan bagaimana? Jumlahnya cuma 1. Oke. Nah, H juga seperti itu. Hidrogen saya punya 12 di kanan. Di sisi kiri H cuma punya 2. Oksigen juga. Oksigen di sisi kiri, ini kiri tekan. Di sisi sini kita punya 6 tambah 2, 8 ya. Di sisi lainnya cuma punya 3. Artinya persamaan ini belum setara ya. Maka untuk sebuah persamaan kimia menjadi persamaan kimia beneran harus di
setarakan. Ya, kita bisa coba dengan menyetarakan atom C dan H yang terlebih dahulu. Lebih sederhana ya. C di kiri ada 6, maka di kanan juga harus 6. Maka saya tambahkan di sini 6. Ya, sekarang sudah sama nih. 6C dan 6C. Hidrogen. Di sebelah sini ada 12, di sebelah sini baru 2. Maka supaya jadi 12 saya kalikan 6 di sini ya. Jadinya sudah pas. Nah, sekarang tinggal oksigen. Oksigen di sisi sebelah sini ada 6, di sini ada 2. Jadi 8, sedangkan di sisi sebelahnya 6 kali 2 12 dan 6 18 ya. Maka ini belum cocok untuk menyetaburkan bagaimana? Ya sudah, kita tambahkan di sisi sini ya. Nah, ini ada berapa? Kenapa kok nggak ditambahkan di sisi sini? Kalau kita tambahkan di sini, nanti jumlah C dan H berubah lagi. Kita harus setarakan. Ya, lebih enak ditambahkan di sisi oksigen. Ya, di sini ada 18, berarti 6 ditambah berapa? 6 ditambah 12. 12 bagi 2. Di sini berarti harusnya ada 6. Ya, makanya kita punya 6 oksigen di sini. Ya. Nah, sekarang sudah setara nih. C6, H12, 6. Nah, ini yang jantungnya ini untuk apa sih ya? Pertanyaan mendasar yang mungkin muncul dalam reaksi kimia ini biasanya, berapa banyak sih produk yang bisa saya dapatkan ya kalau saya menggunakan sejumlah reagen tertentu ya? Atau jika saya ingin mendapatkan sejumlah produk yang sekian, saya perlu bahan baku berapa sih ya? Nah, perhitungan teknik kuantitatif ini ya, studi kuantitatif tentang jumlah reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia ini yang kita sebut sebagai stoikiometri ya. Nah, hitung-hitungannya cuma ada di sini nih kimianya ya. Nah, seperti yang sebelumnya, reaksi kimia adalah jumlah mol sebuah reagen menjadi jumlah mol reagen yang lain ya. Ini persamaan kimia ya. Persamaan kimia. Persamaan kimia. Nah, ini kita gunakan tadi penyataan reaksi supaya reaksinya benar ya. Untuk perhitungannya kita bisa gunakan dari jumlah mol, kita bisa hitung massa ya. Kita ingin misalnya massanya sekian ya, massa kan jumlah mol berapa, bagaimana? Jumlah mol massa dibagi massa molar ya. Misalnya. Atau kebalikannya juga bisa ya. Massa dari produk misalnya berapa? Oh, kita sudah tahu jumlah molnya. Ya, jadi jumlah mol kali massa molar. Ya. Jadi biasanya muter-muter situ saja ya. Massa diubah menjadi mol, mol direaksikan. Nah, jumlah hasil akhirnya mol dikembalikan lagi menjadi massa. Ya, tidak sulit ya. Oke. Contoh aja. Tadi ya, seperti respirasi seluler dalam tubuh makhluk hidup memecah molekul glukosa dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O sesuai reaksi kimia berikut ya. Glukosa, oksigen menjadi CO2 dan H2O ya. Maka kita disuruh setarakan persamaan reaksi di atas. Oh, tadi sudah kita lakukan ya. Hasilnya berapa? Ini ternyata 6, ini 6 juga, ini 6 juga ya. Nah, sudah beres. Ya. Oke, di reaksi kimia ada indeks di belakangnya ini ya. EQ, EQ, EQL ini apa? Ya, ini untuk menggambarkan state, kondisi dari zat. Ada beberapa ya, S misalnya ya. Ini artinya solid, padatan. Nah, misalnya kalau saya tulis NaCl berarti belakangnya solid. NaCl dilarutkan di H2O berarti NaCl EQ. EQ itu artinya apa? Larutan, terlarut. Nanti akan kita bahas di belakangnya ya. Larutan ini artinya larutan di dalam air, aqueous ya, aqueous, larutan dalam air. Ada juga L, kita sebut sebagai liquid, cairan ya.
Terus apa lagi? Terakhir, G, gas. Ya, ini menandakan sebuah gas. State-nya berubah gas. Ya. Dalam sini kenapa CO2 dalam bentuk larutan? Ya, karena dia terlarut di dalam plasma, membran plasma dari selulernya. Ya, maka berbentuk larutan terlarut di sana, yang kemudian akan dibawa oleh darah, dikeluarkan melalui paru-paru. Ya. Nah, setarakan sudah. Oke, sekarang contohnya kalau saya mempunyai 856 glukosa yang kita pakai, ya, berapa CO2 yang akan dihasilkan? Ya. Jadi bagaimana? Kita tahu massa, kita ubah menjadi mol, mol melalui persamaan reaksi, jadi mol juga CO2, kemudian kita jadikan massa lagi, ya. Maka massa glukosa adalah 858 gram dibagi massa molarnya berapa? Nah, massa molar glukosa berapa? 6 kali 12,01 ditambah 12 kali 1,008 ditambah 16 kali 6. Berapa itu? 180-an ya. 180 misalnya, koma berapa? 16. Ya seperti ini. Ya. Ini berapa mol? Kita cari coba ya. Bagi 856. Kira-kira 5. Berapa itu? 856 dibagi 180,16. Ya, hitumnya 4,75. Misalnya ini 4,75 mol. Nah, kita sudah dapat step pertama, ya. 4,75 mol. Ya, di sini. Kalau ini 4,75, berarti perbandingannya di sini berapa? CO2-nya ya 6 kali 475. Ya. Ini N glukosa, ya. Jumlah mol glukosanya sekian. Kita mencari N dari CO2. CO2 berapa? Ya 6 kalinya N glukosa 4,75 tadi kita kalikan 6. Berapa? 28,51. Misalnya 28,51 mol. Ya. Ini juga mol. Nah, terakhir massa dari CO2 berapa? Ya, jumlah mol kalikan massa molekular relatif. Ya. Massa dari CO2 ini sama dengan 28,51 kalikan berapa massa molekular CO2? C12,01, 16 kali 2 ya, 32 tambah 12, 44, 44,01, 44,01 ya. Berapa hasilnya? 1,1254 berapa tuh? 54 55 mungkin ya, dibulatkan 55. Nah, oke, sekarang jika dalam sebuah reaksi kimia, ya, saya mereaksikan A dan B, ya, tidak secara stoikiometrik seperti tadi, ya. Jika perbandingan jumlah reagen dan
tidak sesuai dengan proporsi stoikiometriknya. Misalnya tadi glukosa kan harusnya 1 glukosa ditambah 6 oksigen ya. Kalau misalnya ternyata reaksinya tidak sesuai itu, misalnya saya mempunyai 6 glukosa ditambah 6 oksigen ya, maka bagaimana? Karena untuk setiap 1 glukosa perlukan 6 oksigen, maka akan ada sisa ya. Maka cuma 1 molekul glukosa saja yang akan terbakar, akan dapat sisa lainnya ya. Maka akan ada salah satu reagen yang habis terpakai terlebih dahulu, misalnya oksigen sudah habis ya. Nah, yang habis terlebih dahulu ini kita sebut sebagai reaksi pembatas ya. Dan juga ada reagen lain yang akan tersisa yang kita sebut sebagai, yang nggak ada namanya reagen tersisa ya. Maka jumlah produk yang dihasilkan ditentukan oleh siapa? Yang sisa atau yang pembatas? Tentu saja yang pembatas ya. Bisa dalam reaksi sintesis metanol ya, metanol CH3OH ya, secara stoikiometrik kita mempunyai persamaan CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH ya. Perbandingan stoikiometrik CO dan H2 adalah 1:2 ya. Misalnya jika kita menggunakan 4 mol CO dan 6 mol H2, maka perbandingannya 4:6 atau 2:3 ya. Ini kita sebut perbandingannya tidak sesuai perbandingan reagen ya, tidak sama dengan perbandingan stoikiometriknya. Ini pasti akan terjadi reaksi pembatas dan reagen sisa ya. Mana yang sisa, mana yang sebagai pembatas? Nah, dalam hal ini reaksi akan berlangsung sebagai perbandingan stoikiometriknya ya. Reagen 6 mol H2 akan habis bereaksi terlebih dahulu. Maka kita sebut sebagai reaksi pembatas. Ini contohnya nih ya. COH2 CH3COH. Kalau saya mempunyai 6 di sini ya, 6 H2, maka di sini cuma diperlukan 3 ya, menghasilkan 1. Oke. Kalau seawalnya saya mempunyai 4 CO di sini dan 6 H2 di sini, H2 akan habis kepakai. CO cuma akan kepakai 3, masih ada sisa 1 mol CO. Begitu ya. Nah, jumlah mol yang dihasilkan bagaimana? Kita gunakan mol yang bereaksi pembatas ya. Kalau di sini 6, maka di sini harus setengahnya ya. Nah, ini karena perbandingannya 2:1, maka kalau saya mempunyai 6 dia 2, maka hasilnya adalah 3 CH3OH ya. Atau 3 mol CH3OH ya. Nah, seperti ini representasinya ya. Saya mempunyai 4 CO, ternyata yang kepakai cuma 3, 1 tidak akan kepakai ya. Ini bereaksi dengan ini menjadi metanol misalnya. Ini dengan ini habis kepakai, ini dengan ini ya. Ini habis, ini tidak bereaksi, maka kita dapatkan 1, 2 dan ini 3 metanol ya. Metanol cuma ada 3, 1, 2, 3 mol. Dengan reaksi sisa, reagen sisa adalah CO. Begitu ya. Nah, terakhir tentang yield. Bukan terakhir ini, belum. Yield, theoretical yield adalah produk. Ya, yield itu produk reaksi kimia maksimum yang bisa dihasilkan. Ya, nilai ini diperoleh dari perhitungan stoikiometri reaksi menggunakan reaksi pembatas ya. Harusnya tadi ya, yieldnya kan berarti harusnya CO dan H2 tadi kalau semuanya bereaksi maka 100% ya, secara teoritis seperti 100%. Tapi dalam kenyataannya tidak semua reaksi berjalan sempurna ya, sehingga yieldnya umumnya selalu lebih rendah. Yield aslinya ya, actual yieldnya pasti akan selalu lebih rendah daripada theoretical yield ya, kan lebih besar di sana. Misalnya karena reaksinya berjalan dua arah ya, CO plus H2 menjadi CH3OH, atau mungkin CH3OH juga terurai menjadi CO dan H2 ya, atau terdapat kesulitan dalam memisahkan, misalnya apa tadi, AgCl plus AgNO3 plus NaCl, berarti AgCl yang mengendap. Nah, yang mengendap ini kita perlu saring, kita perlu panaskan ya. Lihat yang masih ada sedikit yang larut di larutan dan sebagainya, maka tidak 100% dapat di recover ya.
maka yield ini umumnya selalu lebih rendah, ya. Nah, untuk mengevaluasi apakah sebuah reaksi ini efisien atau tidak, atau seberapa efisien, kita gunakan persentase dari yield, ya. Persentase yield adalah yield yang diperoleh aktualnya dibagi yield secara teoretikal kali 100%, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Urea pupuk, ya, kita gunakan dalam pupuk, disintesis dari karbon dioksida dan amonia dengan reaksi sebagai berikut. CO2 plus 2NH3, jadi CONH2 dua kali urea dan air, ya. Bisa dalam reaksi kita gunakan 637,2 gram NH2 dan 1142 gram CO2. Mana yang merupakan reaksi pembatas? Apa nih? Kita harus hitung dulu perbandingan molnya, ya. Berapa mol sih NH2 di sini? 637,2 dibagi massa molarnya berapa? NH2 14 ditambah 2 16,02, ya. Sedangkan kalau CO2 berapa tadi? 44,01, ya. 4,01. Nah, ini kita akan lihat berapa mol di sini yang kita dapatkan, ya. 637,2 dibagi 16,02. Betul ya, 16,02. Betul ya? N itu 14,01, jadi dia 0,3. Ya. 0,3. Berapa nih? 39,75. Ini ternyata perlu menghasilkan 39,75 mol. Yang CO berapa? CO2 1142, enggak ada koma, dibagi 44,01, 25,95. Ini ternyata 25,95 mol. Nah, perbandingannya ternyata 1 CO bereaksi dengan 2 NH3, ya. 1 mol CO bereaksi dengan 2 mol NH3, ya. Maka kalau saya mempunyai 25,95 mol CO2, maka dia akan bereaksi dengan berapa? 2 kalinya ini, 51,9, ya. 51,9 mol NH3, ya. Maaf, ini tulisannya NH3, ya. Masalah ini kita. NH3 berarti hanya 3 ini. 17, ya. 17. Kita hapus dulu sebentar. N-nya 14, hanya 3. Terus ada 02, ya, hanya 08 kali 3 berapa? 24, 2,03. Salah nih hasilnya, ya. Berapa nih? 637,2 dibagi 17,03, ya, 37,41. 37,41, gitu, ya. Nah, oke. Kita punya ini 37,41, 37,41, yang sini 25,95. Berarti bagaimana? Kalau kita pakai standarnya CO2, harusnya yang
NH-nya berapa? Ya 2 kalinya, ya 51,9. Nah, tidak ada. Padahal kita cuma punya 37,41 mol. Maka kita pakai standarnya ini aja, ya. 37,41. Maka harusnya yang dipakai CO2-nya berapa? Separuhnya, karena perbandingannya di sini 2:1, ya. Maka separuhnya. Separuh dari 37,41 berapa? Bagi 2, ya. 18,7. Maka kita hanya perlu 18,71. Itu ya, mol. Ya. Mana yang merupakan reaksi pembatas adalah NH3. Ya. Berapa banyak? Tentukan massa urea maksimal yang dapat dihasilkan. Ya. Kita gunakan standar molnya ini 37,41. Sini 2, di sini 1. Maka perbandingannya ya sama. Mol yang akan dibentuk adalah separuhnya mol dari NH3, 18,71 mol, ya. Nah, ini kan menjadi 18,71 mol. Ya. Masanya berapa? Ya, 18,71 kalikan massa molar CONH2 2 kali, ya. Hitung sendiri ya. C 12,01, O 16, N 14,1, dan sebagainya. Oke. Berapa banyak kelebihan reagen yang tidak terpakai? Berapa tidak terpakai? Yang tidak terpakai apa? CO2 ya. Awalnya kita punya 25,95, yang kepakai ternyata hanya 18,71. Sisanya berapa? Yaitu dikurangi saja. Ya, kira-kira 7 mol lebih sekian, 7, sekian mol. Kalau mau pakai gram ya, kembalikan lagi, kalikan 44,01. Berapa gram CO2 yang tidak terpakai. Ya. Oke, D. Jika pada kenyataannya urea dihasilkan hanya 1000 gram, berapakah persen yield dari reaksi? Wah, ini kita harus tahu nih berapa nih. 18 kalikan M sama dengan 14,71 kalikan massa molekul relatifnya ya, M berapa? Saya juga nggak bisa ngitung. Misalnya 1200 misalnya, ya. Misalnya kita pakai 1200 saja misal, ya. Berarti yieldnya berapa? 1000 per 1200, ya, kali 100%, ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena hasilnya yang harusnya didapatkan adalah 1200, tapi ternyata kita hanya mendapat 1000, maka yieldnya sekian. Berapa itu 10? 10 bagi 12 ya. Berapa? 83. Oke, selanjutnya adalah larutan ya, reaksi yang melibatkan larutan. Namanya aqueous solution, larutan di dalam air ya. Kenapa harus kita pelajari ya? Karena hampir semua proses biokimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup ya terjadi di dalam medium air ya. Proses-proses industri juga sebagian besar terjadi dalam medium air. Oleh karena itu kita penting untuk mengetahui proses reaksi kimia di dalam air ini ya. Nah, apa yang dimaksud larutan ya? Jika sebuah zat terlarut di dalam air, itu maknanya secara kimia adalah zat tersebut terhidrasi ya, oleh molekul-molekul air. Apa itu hidrasi? Ya, contohnya kita mempunyai NaCl, garam. Ya, garam dapur kita larutkan dalam segelas air, maka dia akan terhidrasi menjadi Na plus dan Cl minus. Ya, ini dilihat ini. Awalnya kita punya state-nya dalam bentuk CS solid. Ya, kemudian setelah dilarutkan menjadi state-nya aqueous. Ya, apa bedanya Na plus Cl minus dalam bentuk S dan Na plus Cl minus dalam bentuk Aq? Nah, kalau dalam sini bentuknya adalah kristal padat. Ya, kita sudah melihat kristal struktur NaCl ya, ikatan ionik. Nah, 3 dimensi itu ya.
Nah, ketika dimasukkan dalam air, maka dia akan terurai, terpisah antara menjadi ion Na+ dan Cl-. Masing-masing Na+ dan Cl- sendiri-sendiri, tidak bergabung lagi, ya. Nah, ini menjadi terpisah antara komponen satu dengan lainnya, ya. Misalnya dalam dapur akan terdisosiasi, terurai menjadi Na+ dan Cl- yang masing-masing terhidrasi. Terhidrasi itu bagaimana? Nah, seperti ini, dikelilingi oleh molekul-molekul air, ya. Na+ memiliki muatan positif, ya, maka air-air bagian negatif dari air, yaitu bagian oksigen, dia akan tertata sedemikian rupa sehingga mengelilingi ion Na itu untuk menstabilkannya, ya. Jadi supaya tidak terikat kembali dengan Cl misalnya, ya, karena ini sudah di shield, sudah tertutup oleh molekul-molekul air di sekitarnya. Yang seperti ini kita sebut sebagai terhidrasi, ya. Nah, kita perlu hitung-hitungan lagi stoikiometri tadi. Kalau hanya padatan, ya, kita tidak tahu state-nya sebagaimana. Nah, kalau seperti ini, kalau dalam larutan bagaimana stoikiometrinya, ya, maka kita perlu definisikan larutan adalah terdiri dari zat terlarut, bahasa Inggrisnya solute, dan media pelarut yang kita sebut sebagai solvent, ya. Buah larutan direpresentasikan dengan konsentrasinya, yaitu apa? Banyaknya zat terlarut per volume pelarut, ya. Nah, solute dibagi solvent, ya. Nah, boleh satuannya macam-macam. Kalau memang by volume, ya berapa mililiter, ya. Misalnya alkohol itu biasanya dalam volume, ya. Alkohol 95%, alkohol 70% untuk hand sanitizer, berarti berapa? Ya, dalam setiap 100 ml dia terdapat 70 ml alkohol, itu kalau by volume. Kalau by massa, berapa konsentrasi garam di laut, misalnya 3 gram per liter, berarti bagaimana, ya? Setiap 1 liter air laut pasti mengandung 3 gram garam, misalnya seperti itu, ya. Nah, dalam stoikiometri reaksi kimia biasanya kita tidak memakai konsentrasi, tetapi memakai besaran yang disebut sebagai molaritas, ya. Persen mol, ya. Berapa? Adalah banyaknya mol zat terlarut solute dalam 1 liter larutan, ya. Di molarity atau lambangnya M adalah jumlah mol zat terlarut per 1 liter larutan, ya. Bukan 1 liter pelarut, ya, 1 liter larutan. Misalnya kita melarutkan 15 gram gula pasir ke dalam segelas air sehingga totalnya menjadi 200 ml, ya. Berapakah molaritas larutan gula tersebut? Sukrosa, ya. Berapa? Jadi kita perlu tahu jumlah mol dari sukrosa berapa, ya. Massa sukrosa 15 dibagi massa molarnya, ya. 12 kali 12,01 ditambah 22 kali 1,008 ditambah 11 kali 16, ya. Ya, ini hasilnya ini. 44,12 tambah 22,18 tambah 176 ketemu 0,044 mol, ya. Ini volume larutannya berapa? 0,200 ml atau 0,2 liter. Maka molaritasnya jumlah mol 0,044 dibagi volume 0,2 liter atau kita sebut 0,22 molar. Coba kita latihan, ya. Berapa banyak kalium dikromat yang diperlukan untuk menyiapkan 250 ml larutan kalium dikromat dengan konsentrasi 216 molar. Nah, bagaimana nih? Oke, di sini kita punya volume, ya. V ini kita mempunyai molar, ya. Yang ditanya apa? N, berapa banyak M
ada yang hubungan yang langsung M dan V dan M kecil. Yang ada adalah molar, jumlah molar sama dengan N per V. Maka kalau saya mempunyai informasi tentang V dan M, maka saya bisa menghitung N. Bagaimana caranya? N sama dengan M kalikan V. Maka saya dapatkan molarnya berapa mol. Oh, ternyata 250 ml. Maka kita harus ubah menjadi liter ya. 2,16 dikalikan berapa tuh? 0,25 liter. Hasilnya berapa? Kali seperempatnya. Kira-kira 0,54 0,54 mol. Berapa gram ini 0,54 mol kalium dikromat ini ya? Maka kita perlu masanya berapa? Massa adalah jumlah mol kalikan massa molekul relatif ya. Nah, molnya kita punya 0,54, massa molekul relatifnya ya dihitung. K ini berapa? Nah, saya tidak ingat ya. Coba cek saat tabel periodik. Maka dijumlahkan nanti ketemu berapa. Massanya sekian gram. Nah, B bagaimana cara mempersiapkannya? Ini umumnya kita memakai labu buret dengan volume tertentu. Kalau saya ingin 250 ml ya, pakai labu yang ukurannya 250 ml misalnya. Terus 50 ml. Nah, bisa ada tandanya di sini. Oh, ini 250 ml. Apa yang perlu kita masukkan pertama? Yaitu kalium dikromatnya dulu. Kita timbang tadi berapa masanya ya. Misalnya sekian gram. Nah, kemudian dimasukkan ke buretnya tadi ya. Kemudian kita tambahkan pelarutnya, air misalnya ya. Kita tambahkan dulu sedikit, kira-kira bisa melarutkan. Jangan penuh-penuh dulu. Kita tambahkan sedikit dulu supaya untuk melarutkan dulu ya. Bisa tambahkan ke sini. Terus kita campurkan, bisa digoyang-goyang atau bisa diaduk ya, hingga semuanya terlarut ya. Jika semua sudah terlarut, maka baru kita tambahkan air lagi hingga total volumenya mencapai sini ya, tandanya tadi di meniskusnya pas di sini. Berarti kita sudah menyiapkan 200 ml larutan kalium dikromat dengan konsentrasi 2,16 molar ya. Selanjutnya pengenceran larutan ya. Terkadang kita memerlukan perubahan molaritas atau pengenceran larutan ya. Kita sebut sebagai dilusi. Prosedur membuat larutan yang lebih encer molaritasnya dari larutan asal yang lebih pekat. Nah, misalnya kita membuat teh 1 gelas ya, menggunakan teh setengah gelas, saya menggunakan 2 sendok makan gula pasir. Nah, ternyata saya rasakan terlalu manis ya. Maka bagaimana? Kita tambahkan air lagi. Nah, itu namanya dilusi ya. Contohnya membuat larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat ya. Maka dalam proses ini jumlah zat terlarut selalu konstan ya. Misal tadi air gula teh 2 sendok makan, pas saya isi setengah gelas ya, isinya gulanya berapa? Ya 2 sendok teh atau 2 sendok makan ya. Ketika saya tambahkan air menjadi 1 gelas full, berapa jumlah gulanya? Ya tetap 2 sendok makan ya. Jumlah zat terlarut selalu konstan ya. Yang berubah apa jadinya? Ya volumenya atau molaritasnya ya. Menambahkan pelarut akan menurunkan molaritasnya ya. Menambahkan volume akan menurunkan molaritasnya. Demikian juga sebaliknya, menurunkan volume akan menaikkan molaritasnya. Misalnya apa nih? Sayur ini ya. Kalau di rumah ibu kita membuat sayur apa? Sayur rendang
yang berkuah, jangan rendang ya. Gulai misalnya ya, pertama dibuat nggak ada rasanya ya, biasa, kemudian besoknya lagi sudah diinget dipanaskan ya, sebagian airnya akan menguap. Kalau tidak tambahkan air lagi, rasanya semakin asin, semakin gurih. Besoknya lagi setelah diinget lagi semakin gurih lagi ya. Nah, itu variasi ya, yang bumbu-bumbunya sama, jumlah mol bumbu-bumbunya sama, jumlah mol gula dan garamnya sama, tidak berubah dengan pelarutan atau pengenceran ya. Yang berubah ya ini, kalau volumenya naik ya, maka molaritasnya pasti akan turun. Kalau volumenya turun, pasti molaritasnya naik ya. Jadi N-nya sama, karena N sama dengan M kali V, maka V1 M1 ya, sama dengan V2 M2 ya, disebut sebagai dilusi. Contohnya ini, disinfektan, hand sanitizer sebagai pengganti sabun untuk menangkal virus corona yang direkomendasikan WHO adalah konsentrasi alkohol, yaitu etanol minimal 70%. Nah, kita mau membuat nih, kita ingin membuat 70% minimal, kita tambahkan sedikit 72% ya. Atau kita buka di lab, tidak ada alkohol 72%, adanya alkohol 95% ya. Dan kita mempunyai 200 ml. Nah, pertanyaan, berapa banyak volume hand sanitizer maksimum yang dapat kita hasilkan ya. Tadi molaritas 1 dengan volume 1 sama dengan molaritas 2 dengan V2. Molaritas 1 kita punya alkohol awalnya berapa? 95 ya, misalnya 95 kalikan volumenya berapa? 200. Maka kalau saya ingin membuat hand sanitizer dengan molaritas 72, kira-kira saya akan dapat berapa ya? V2 nya berapa nih ya, tinggal 95 kali 200. Mana nih? 95 kali 200 dibagi 72 ya, saya akan dapatkan 200, kira-kira jadi 263,888 ya, dibulatkan 264 ml ya. Nah, berapakah banyak air yang harus saya tambahkan ke dalam larutan alkohol mula-mula ya? Mula-mula saya punya 200, maka saya perlu tambahkan air 64 ya. Ini 200 kita sudah punya, sisanya berapa ya? 64. Nah, kita perlu tambahkan 64 ml air ke dalam 200 ml alkohol tadi ya, supaya menjadi konsentrasinya 72. Oke. Sebenarnya habis ini ya larutan. Oke. Oke, stoikiometri sudah bisa dipahami ya. Nah, intinya di situ. Ini sampai UTS kita akan muter-muter di stoikiometri saja ya. Core konsepnya di stoikiometri biasa ya, atau juga larutan ya. Oke, ini kita masih punya satu pembahasan lagi tentang gas ya, gas ideal yang akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau demikian kita cukupkan pertemuannya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf, masih satu terlewat ya. Terkait analisis gravimetri ya. Gravimetri kita sebut sebagai teknik analisis yang berbasis pengukuran massa ya, gravity ya. Ya, berat. Sekarang pengukuran massa ya. Dalam proses kimia umumnya melibatkan reaksi pembentukan yang pemisahan, penimbangan, dan analisis stoikiometri dari endapan yang terbentuk ya. Misalnya saya mempunyai larutan AgNO3 ya, AgNO3 larutan dalam air ya. Saya tambahkan NaCl, dua-duanya berbentuk larutan ya, aqueous ya, larutan artinya dia terlarut
tidak mengendap. Kemudian direaksikan ternyata membentuk larutan juga, NaNO3 plus AgCl. Nah, kita lihat di sini, AgCl ini bentuknya S, berarti apa? Dia tidak larut di dalam air, dia akan mengendap, membentuk endapan. Nah, ini contohnya ini. Ini putih-putih ini pasti endapan dari AgCl. Ya, hampir semua senyawa Cl itu endapan. Semua Ag, hampir semua senyawa Ag itu endapan kecuali AgNO3. Ya. Nah, ini kalau semua NaCl-nya sudah masuk semua, maka kita akan dapatkan endapan putih ya di bawah sini. Nah, kita sebut sebagai endapan. Nah, untuk mendapatkan endapannya bagaimana? Nah, ini biasanya kita saring nih. Nah, ini larutan. Nah, ini disaring. NaNO3-nya akan turun bersama larutannya ya. AgCl-nya akan mengendap di sini di saringan. Ya. Nah, ini yang kita ambil, kemudian kita timbang, ya. Kemudian kita analisis berapa sih yang kita peroleh. Ya. Contohnya, untuk mengetahui awalnya berapa digunakan di reaksi kimia di industri misalnya, itu tanya Susi sama Irfan tuh yang pernah KP di Nano Center ya, atau Mbak Nurul itu pernah KP di PT Timah untuk mengendapkan si Susi zinc, si Irfan zirconium oksida, si Susi zinc oksida, si siapa namanya Nurul itu pakai tin klorida SnCl2 ya. Nah, oke, contoh soalnya disinfektan semprot untuk membersihkan permukaan dari bakteri dan virus. Nah, ini yang sering dipakai sekarang ya, umumnya mengandung bahan aktif klorin ya, yang dapat merusak ikatan atom pada dinding sel bakteri dan amplop virus. Contoh sebuah disinfektan yang cukup terkenal benzalkonium klorid. Nah, rumus kimianya C17H30NCl. Ini akan kita tentukan konsentrasinya. Saya punya 100 ml larutan disinfektan tersebut. Kita reaksikan dengan AgNO3 yang berlebih ekses ya. Berarti reaksi pembatasnya bukan ini yang akan sisa ya. Reaksi pembatasnya ini. Kenapa kita pakai ini? Ya karena ini akan kita tentukan konsentrasinya ya dari sini. Maka ini harus kita jadikan reaksi pembatas ya. Pembatasnya harus kita jadikan ini. Nah, ini dan ini ya, reaksi pembatas. Yang lain ini reagen sisa ya. Oke, sesuai reaksi tadi benzalkonium klorid ditambah AgNO3 akan menjadi AgCl. Nah, di sini kita lihat ini yang mengendap ya. Ini mengendap, ini yang lainnya tetap larut. Ya. Maka yang mengendap ini kita timbang misalnya. Oh, ternyata setelah dikeringkan, ditimbang, disaring, dikeringkan, ditimbang, ternyata yang kita dapatkan 8,25 gram di sini ya. Maka konsentrasi mula-mulanya kira-kira berapa? Oke, maka kita hitung di sini AgCl 8,25 gram harus dibagi massa molekular relatifnya berapa ya. Ag itu berapa? Saya lupa juga nih ya. Coba cek di tabel periodik masing-masing ya. Cl 35,5 kalau tidak salah. Ag saya tidak ingat ya. Ini akan menghasilkan berapa mol ya. Misalnya X mol menghasilkan X mol. Maka kita bisa hitung konsentrasi awalnya berapa. Nah, ini perbandingan. Di sini 1, di sini juga 1. Ya. Maka perbandingannya kalau AgCl-nya adalah X mol, maka benzalkonium kloridnya juga akan X mol. Ya. Berapa mol? Yang dilarutkan dalam 100 ml, 0,1 liter. Nah, maka kita akan dapatkan komposisinya berapa molar. Misalnya Y molar.
Nah, ini komposisi molar. Biasanya kalau di industri kan di produk yang diinfokan bukan molarnya, tetapi benar-benar konsentrasinya, gram per molnya berapa. Maka kita bisa, misalnya kita ingin tahu ini berapa gram, ya tinggal X kalikan massa molekular dari benzilkonium chloride, ya. 17 kali 12,01 ditambah 30 kali 1,008 ditambah 1 kali 14,01 ditambah 1 kali 35,5, ya. Nah, akan ketemukan berapa Z gram, ya. Nah, tinggal ini saja konsentrasi Z dibagi 0,1 liter. Nah, saya akan dapatkan konsentrasinya menjadi misalnya apa, ya, P, ya. Serahlah, gram per liter. Bisa dikerjakan, ya. Oke, mudah-mudahan ya sedikit ini bisa cukup jelas, bisa dipahami, ya. Oke, kita cukupkan dengan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.